seperti ini, ya sorry ya. Ya puasanya cuman gitu-gitu aja sih gitu. Ya nggak gimana jadinya gitu. Cuman ya udah, cuman ngikutin ritual apa dan lain-lain. Boro-boro mau masuk ke Nuzulul Quran apalagi ke Lailatul Qadar gitu. Karena ini sebetulnya tiga-tiganya kaitan beratnya tidak pada jasmaninya tapi pada jiwa gitu. Nah, Ramadan ini sekolah jiwa sebenarnya. Ini tempat kita berlatih jiwa sebenarnya, si 30 hari ini. Nah, saya mau mundur dulu sedikit. Berarti secara identitas, bulan Ramadan itu 30 hari, teman-teman. Oke? Tapi secara kualitas, kapan berRamadan? Nggak ada waktunya, unlimited. Jadi jangan sampai baik di bulan Ramadan doang gitu. Di bulan Ramadan bagi-bagi jadi dermawan, satu Syawal pelit lagi gitu, misalnya. Di bulan Ramadan wah top banget, satu Syawal balik, enggak gitu. Karena masalah waktu berlakunya secara identitas Ramadan 30 hari, tetapi bicara meramadankan diri itu seumur hidup gitu. Sip ya. Nah, pertanyaan. Kalau kita bicara tadi, udah sepakat Allah tidak melihat identitas, berarti Allah melihat jiwamu. Berarti kira-kira yang perlu tumbuh itu jasadnya atau jiwanya? Yang perlu tumbuh yang mana? Udah pasti dua-duanya kan? Tetapi pertumbuhan yang akan lebih esensial adalah bagaimana jiwa ini selalu melakukan yang namanya pertumbuhan. Bertumbuhnya jiwa, bahasa sekarang disebut dewasa gitu. Maka menua itu pasti, mendewasa belum tentu. Ada nggak orang yang makin tua nggak dewasa? Ada. Ya, jadi dewasa ditentukan umur nggak kira-kira? Enggak. Oleh karena itu kalau kita menua tapi tidak mendewasa, berarti jiwanya tidak dipilih atau tidak dilatih untuk yang namanya tumbuh, gitu kira-kira. Jadi kita dewasa atau tidak yang menentukan siapa? Kita mau jadi orang dewasa atau enggak, yang menentukan siapa? Diri sendiri. Gak ada kedewasaan tergantung orang lain, tuh gak ada. Tidak ada orang yang bisa membuat kita dewasa kecuali kita memilih untuk menjadi dewasa. Ya, jelas ya? Nah intinya di sini nih. Kita ulang. Hai orang-orang yang beriman. Iman kaitannya sama jiwa. Iman satu akar kata dengan aman. Jadi bahasa gampangnya, aman dan iman itu artinya jiwa yang dalam keadaan tenang. Ya, jiwa dalam keadaan apa? Tenang. Jadi ini adalah panggilan kepada jiwa, hai jiwa-jiwa yang tenang. Atau bahasa gampangnya gini lah, hai jiwa-jiwa yang terpanggil, kira-kira. Diwajibkan atas kamu puasa. Jadi kalimat kuncinya jiwa yang terpanggil. Nah sekarang saya tanya teman-teman, ini semua puasa gara-gara terpanggil atau gara-gara harus? Yang mana? Kita puasa ini sekarang cuma ya udah yang lain puasa karena wajib atau memang karena ada panggilan hati? Lah kan kita jujur-jujuran aja. Emang puasa ini kemauanku, aku pengen, aku beneran mau, aku melakukan ini karena panggilan, sesuatu panggilan, atau memang hanya menjalankan tradisi-tradisi yang mana? Hah? Harus kan? Ya berarti kalau yang namanya harus bisa jadi panggilan atau bisa jadi hanya kebiasaan? Kebiasaan. Bukan karena kayaknya aku perlu puasa deh, tapi kayaknya aku harus puasa deh. Beda nggak kira-kira? Beda. Nah sekarang pertanyaannya, ketika ada panggilan harus ada yang memanggil nggak kira-kira?
Ya dong. Kita melakukan sesuatu penting ada alasannya kira-kira. Penting. Nah jadi maksud saya, poin awal yang ingin saya garis bawahi dulu adalah kenapa sih puasa ini kaitannya sama hai orang yang beriman, penting banget melakukan puasa ini bukan karena sesuatu apapun, tapi karena aku benar-benar perlu untuk puasa. Aku merasa perlu untuk puasa. Aku merasa untuk melakukan ini itu sangat urgent gitu. Berarti di situ ada yang dinilai atau ada yang dipanggil dengan konteks yang namanya kesadaran. Kayak sholat lah, sholat itu emang beneran pengen gitu atau emang karena takut kira-kira? Kan rata-rata takut-takut aja sih gitu. Rata-rata karena ya udah biasanya begitu aja gitu. Tapi bukan menjadi sebuah kesadaran, bukan menjadi sebuah hal yang terpanggil, karena kenapa? Itu hanyalah sebuah rutinitas. Sampai sini oke nggak? Paham dulu sampai sini? Sip ya? Supaya kita tuh ngerjain ini sekali lagi ya, bukan karena udah deh wajib gitu, bukan. Tapi aku sadar ngerjain ini karena aku perlu sesuatu gitu. Contoh. Kalau kita mau menumbuhkan jiwa, kira-kira akan menghadapi hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Hah? Gini. Jiwa bertumbuh ciri-cirinya sabar. Oke? Untuk jadi orang sabar, kira-kira akan menghadapi hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Enggak, karena harus ketemu orang nyebelin, betul nggak? Kalau kita nggak ketemu orang nyebelin, kita nggak mungkin jadi orang yang sabar. Berarti pertumbuhan jiwa udah pasti situasi yang pasti kamu nggak suka gitu. Fix gitu. Maka menjadi dewasa berarti melepaskan sesuatu untuk membaru gitu. Dan untuk membaru itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena kita akan selama-lamanya membawa sebuah program yang namanya habits misalnya, kebiasaan. Melepas kebiasaan mudah atau susah? Susah. Banget. Karena kita sudah menginstal ini seumur hidup kita kira-kira. Nah, sekarang kita komain lagi. Sampai sini dapat ya? Kerangka berpikirnya yang penting dapat dulu gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, yuk kita renungkan begini. Kita masuk ke 30 hari untuk berpuasa. Kita main jujur-jujuran dulu nih. Karena maaf ya, orang yang mau merubah kebiasaannya, nomor 1, itu dia penting untuk tidak denial sama dirinya. Jujur, udah gitu aja. Jadi maaf ya, orang yang denial itu susah, hidupnya susah aja. Susah berubah udah pasti. Dia susah menerima atau merasakan atau mengiyakan perasaannya misalnya. Karena dia mendinai sesuatu terus gitu. Sehingga ketika tidak jujur, pasti akan sulit untuk melakukan yang namanya perubahan habits. Dan habits yang tidak berubah, kualitas hidup pasti nggak berubah gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Oke, saya balik dulu nih. Kita main jujur-jujuran. Ini waktu puasa, makan diatur nggak? Boleh makan nggak sekarang? Nggak boleh. Boleh minum nggak sekarang? Saya mau nanya, teman-teman lebih happy mana? Lebih senang mana? Makan kapan aja, minum kapan aja terserah gue gitu. Atau diatur-atur kayak gini lebih senang mana? Suka nggak pada jujur gini ya? Hah? Lebih senang yang mana? Bebas. Betul nggak? Karena kapan aja kita mau, kapan aja kita pengen, terserah. Karena kita punya kebebasan. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Tapi yang lucu, kemarin sebelum Ramadan, semuanya rata-rata, oh alhamdulillah masuk pada bulan Ramadan. Kayak happy gitu. Keren banget ya. Padahal dia lagi mau masuk ke bulan yang makannya diatur, minumnya diatur, sebetulnya lagi mau masuk ke sesuatu yang happy nggak buat dia? Udah. Betul nggak? Artinya, ketika dalam konteks apapun, kenapa di situ ada kata-kata wajib? Perlu disadari bahwa kalau Allah mewajibkan sesuatu, itu pasti kamu nggak suka ngerjain, makanya diwajibin gitu.
Untuk apa? Supaya ada pertumbuhan jiwa. Sampai sini oke? Nanti dekat-dekat lebaran, mau 1 Syawal, mau lebaran, happy nggak? Happy, berarti nggak betah puasanya kan gitu. Ya, dalam artian nanti kita ngerti bahwa oh iya ya, ternyata semua kaitan ini adalah konteksnya latihan. Sampai sini oke? Dapat ya? Ulang dulu. Hai jiwa-jiwa yang terpanggil. Berarti kalau jiwaku terpanggil melakukan sesuatu karena aku tahu itu penting banget. Kalau aku ngerjainnya terpanggil, pasti ikhlas ngerjain. Pasti. Karena kenapa? Aku tahu melakukan ini bukan karena orang lain. Ya kan bisa aja orang puasa nggak enak sama tetangganya pada puasa, berarti kalau aku nggak, aku dikucilin dong gitu. Ya dikucilin sama sosial, sama kelompoknya karena kenapa nggak puasa. Ya udah puasa. Kenapa? Karena tradisi. Ya udah puasa gitu. Tapi boleh jadi tidak dilakukan dalam bentuk yang namanya kesadaran. Assalamualaikum. Salam. Maaf ya. Ya, silakan. Nah, sekarang kita renungin lagi lebih dalam. Oh, berarti perlu ada keterpanggilan untuk melakukan ini semua. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, konteks di mana keterpanggilan itu nggak datang dari orang lain sebenarnya, tapi datangnya dari diri kita masing-masing. Makanya kaitan keterpanggilan itu sebetulnya yang memanggil siapa? Kebiasaanmu sebenarnya. Yang memanggil itu apa? Aku ingin merubah hidupku lebih baik, aku ingin merubah value-ku lebih baik. Itulah panggilan-panggilan. Di situ mulai ada perenungan. Aku tuh kenapa ya begini gitu? Dipanggil oleh why, kejujuran, dan nanti dikaitkan dengan kebiasaan gitu. Contoh. Ketika seseorang kenapa sih masalahnya ini lagi? Ketemu orang beda itu lagi. Ketemu orang beda itu lagi. Society beda itu lagi. Ada why itu. Kenapa sih kasusnya gitu lagi? Kenapa sih ribetnya itu lagi? Di situ akan ada sesuatu big why gitu dalam hidupnya. Nah makanya kan kenapa sih semua perubahan itu datang dari konteksnya yang namanya penderitaan misalnya. Jangan lupa ya teman-teman, kita punya masalah tuh bersyukur karena kenapa? Nggak ada masalah kita nggak mungkin maju gitu. Sehingga dengan semua problem yang terjadi direnungkan dengan why-nya, dikaitkan dengan habits gitu. Nah, dalam artian kalau kita nanti bicara ke sini, ini kayaknya kita nggak sempat nih ya yang 2 ini itu karena ini lumayan panjang. Tapi sampai sini dapat something nggak? Dapat sesuatu nggak sampai sini? Dapat ya? Oke, supaya gini, supaya kita tuh puasanya nggak flat doang gitu, tapi ada something yang di-achieve gitu ya. Nah, dalam perspektif ini, berarti ketika kita tahu bahwa, oke, contoh, kalau segala bentuk permasalahan yang terjadi pada diri kita dan kita sadar bahwa yang mendatangkan itu adalah keputusan kita, yang banyak kita rubah orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Karena kenapa? Nggak mungkin merubah faktor eksternal tanpa merubah faktor internal, itu nggak mungkin. Kan kita pernah bahas ya, kita sebel sama orang, bukan orang yang nyebelin. Aku memaknai dia menyebalkan, betul nggak? Berarti yang bermasalah orang lain atau aku memaknainya? Hah? Akunya yang memberikan makna. Maka kalau kita tidak merubah pemaknaan terhadap apapun, gitu-gitu terus nggak? Pasti. Maka nanti kita akan mengerti bahwa semua pemaknaan itu pasti juga tergantung dari habits berpikir kita gitu. Makanya tidak merubah pola pikir, tidak merubah kebiasaan, tidak merubah makna, hidup akan gitu-gitu aja. Tinggal nunggu tua, mati, selesai gitu. Tapi value-nya nggak bisa bertumbuh karena kenapa? Karena tidak merubah sudut pandang. Dan sorry to say, nggak akan ada yang bisa nolong kita kecuali kita yang mau berubah gitu kira-kira. Dan biasanya orang mau berubah kalau udah kejeduk dulu gitu. Kalau udah sakit dulu, kalau udah menemukan penderitaan gitu. Baru dia, iya ya gitu. Baru dia akan melepaskan gengsi-gengsi dari denialnya. Baru dia akan melepaskan dari sesuatu yang dia merasa fine-fine aja gitu kira-kira.
Sip, sampai sini? Oke ya. Pertanyaan saya, ada nggak ketidakjujuran itu dalam diri kita? Ada nggak semua sumber-sumber habits yang tidak baik dalam diri kita? Nah, siapa yang bisa merubah? Pertanyaan saya, di 30 hari ini sudah ditetapkan belum habits apa yang mau dirubah? Kan nggak ada ya. Berarti nggak punya goals kan? Nah, yang penting puasa aja, yang penting ikut sahur, yang penting ikut raweh. Tapi kita nggak punya goals, mau merubah habits apa sih dalam 30 hari gitu. Sehingga perubahan habits ini terjadi ketika kita punya kontemplasi. Contoh, kalau kita misalnya dapat masalah yang sama diulang-ulang, harusnya mikir nggak teman-teman? Ada perenungan nggak kira-kira? Nah, jadi singkat cerita, sesungguhnya masuk ke 30 hari Ramadan ini perlu membawa misi pribadi, di mana misi pribadi itulah yang akan menjadi perubahan habits yang dilatih selama 30 hari sebetulnya. Ya meskipun ini udah beberapa hari, ya belum terlambat sih, nggak apa-apa juga sih gitu. Contoh. Setelah direnung-renung, kenapa ya ke komunitas ini nggak asik, ke komunitas ini nggak asik juga misalnya. Ketemu sama geng ini nggak asik juga gitu. Terus dia merenung, ya ampun baru sadar, kayaknya aku orangnya pelit deh misalnya. Sesaat dia sadar aku pelit, atau aku julid, atau aku cerewet, atau aku kira-kira menilai terus, itu ada introspeksi nggak ke dalam? Ada dong. Kenapa ya orang itu begini? Kenapa ya komunitas itu begini? Berarti kan di situ ada why-nya dulu. Oh oke. Ternyata baru sadar ketika kenapa ketemu setiap orang, oh gitu terus. Ternyata aku mulai menyadari satu habits burukku namanya pelit. Sampai sini oke? Suka menyadari gini-gini nggak teman-teman? Suka ada waktu-waktu untuk introspeksi ke dalam nggak kira-kira? Ya disarankan ada gitu. Karena kalau kita nggak punya waktu sendiri, kita nggak menyediakan waktu sendiri, nggak akan ada yang bisa ngerubah aja. Maksud saya nggak usah nunggu stroke, koma, sakit lebih dalam, ditinggalin atau apa untuk menyadari ini gitu. Karena yang maaf nih ya, kalau kita tidak mentirakatkan diri, semesta yang pasti maksa tirakat gitu. Kalau kamu pelit, kamu didatangin pencuri, udah gitu aja. Dalam artian, semua kehidupan ini akan berlaku sebagai yang namanya konsekuensi. Nah makanya, kenapa sih perlu me time, perlu waktu untuk aku melakukan yang namanya kontemplasi, untuk selalu terus melakukan yang namanya perubahan dan perbaikan gitu. Oke ya, jadi memang kajian ini harusnya kita lakukan 2 minggu sebelum ini sih gitu. Yang sebetulnya begitu tanggal 1 Ramadan, kita udah punya sama-sama, oke, saya tahu habits apa yang buruk, saya akan latih 30 hari ke depan, habits itu berkurang gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, saya kasih waktu 3 menit teman-teman, nggak usah jauh-jauh dan nggak usah lama-lama. Coba teman-teman rasain dalam waktu yang singkat ini, habits apa sih yang buruk yang kira-kira perlu untuk diperbaiki? Sok, coba dirasain dulu. Aku punya habits apa ya gitu? Sok dirasain. Nanti kalau udah dapat rasanya, dapat tahu gitu. Kayaknya 3 menit susah ya. Ya nanti dilanjutin di rumah boleh ya. Ini mah contoh aja. Tapi at least tolong punya me time untuk ngerasain, aduh kenapa ya, terutama dengan hal-hal yang currently atau akhir-akhir ini kejadian gitu. Kenapa gitu sih gitu. Tolong direnungin gitu. Kenapa orang tuh gitu mulu ya, kena gitu-gitu akhirnya. Sip ya? Dapat ya? Katakanlah tadi waktu 3 menit teman-teman dapat tuh cetek. Begitu kontemplasi dapat sih, ternyata gua pelit misalnya. Sesaat detik menyadari aku pelit, itu yang disebut hilal gitu kira-kira. Pernah dengar hilal nggak?
Ya hilal kan bukan masalah yang di sana aja, bukan. Bukan yang diteropong itu aja, bukan. Tapi hilal pribadimu ketika kamu mendapatkan sesuatu yang bisa kamu rubah. Saat kamu mendapatkan sesuatu yang bisa aku rubah dan aku mau rubah, itulah telah mendapatkan hilal. Maka sesaat dapat hilal, mau ada perubahan nggak kira-kira? Ya dong. Harus dirubah nggak? Harus dilakukan nggak? Maka sesaat dapat hilal dan berniat berubah, besoknya 1 Ramadan, gitu kira. Makanya kenapa di Al-Baqarah 185, kalau kamu melihat hilal atau bulan itu, kamu puasa. Artinya apa? Ketika konteks dihilalkan ini, atau kita mendapatkan tanda perubahan, kita siap-siap, oke, saya punya 30 hari untuk merubah kebiasaan lama saya. Karena kebiasaan nggak mungkin berubah dalam waktu yang cepat tuh nggak bisa. Karena semuanya perlu yang namanya repetisi gitu. Latihan jadi orang pelit seumur hidup gitu. Nggak mungkin hanya dalam 1-2 bulan jadi orang dermawan tuh nggak bisa. Apalagi 1-2 hari nggak bisa. Karena kenapa? Semuanya berkaitan dengan yang namanya kebiasaan. Sampai sini oke? Okay? Sip ya? Supaya kita aplikatif gitu. Supaya kita nggak hanya mikirin buka apa, makan apa gitu. Bukber di mana? Ya itu mau oke-oke aja lah gitu. Tapi at least teman-teman, selesai 30 hari ini ada personal achievement. Yes, aku dari awal 30 hari latihan nih waktu di bulan Ramadan, at least tingkat pelitku turun sekitar 0,5% misalnya. Ya nggak apa-apa sih gitu. Yang penting ada progres dan kita tahu nilai progres itu bisa dirasakan oleh diri kita dan oleh lingkungan kita gitu. Sampai sini oke? Sip ya, dapat ya? Supaya nanti kita ngerti bahwa oh, si 30 hari ini kaitannya bukan hanya urusan tidak makan dan tidak minumnya jasad, tapi juga bagaimana si jiwa ini ikut bertumbuh gitu. Karena jangan lupa, niat kita bukan niat tidak makan dan tidak minum, tetapi meniatkan untuk menumbuhkan saum. Saum itu kaitannya adalah menumbuhkan jiwa gitu. Nah oleh karena itu, ya saya ulang-ulang juga bahwa jadikanlah momentum ini adalah latihan bersama. Mumpung semua orang lagi ngerjain, yuk kita ikut latihan di program dunia ini supaya kita punya personal achievement terhadap habits yang ingin kita rubah. At least nanti di 1 Syawal di sini nih kita punya 1 kebiasaan baru gitu. Artinya melepaskan kebiasaan lama 1, punya kebiasaan baru 1. Yang buruk kita hapus, kita membangkitkan 1 kebiasaan baru gitu kan. Sampai sini clear? Dapat ya? Jadi yang belum punya apapun ya ini saran aja sih. Tapi mau konvensional nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi ya balik lagi, nanti kita akan ngerti bahwa tidak akan ada perubahan apapun kalau kita tidak merubah yang namanya habits gitu. Contoh. Tiap hari ada sahur nggak? Waktu sahur sibuk ngapain biasanya? Tulisannya makan ya. Teman-teman nanti coba cek deh di surat 3 ayat 17. Kenapa kita disuruh bangun lebih pagi? Disuruhnya apa? Kontemplasi. Kita tuh disuruh melakukan sesuatu yang sangat tidak banyak dilakukan di waktu 11 bulan sebelumnya nih. Jadi intinya di 1 bulan dari 12 bulan kita disuruh melakukan yang namanya breaking habits atau melepaskan habits lama. Maka jam makan diatur, jam minum diatur, jam bangun diatur, jam tidurnya juga di dalam tanda petik kita lebih meregulasi. Semua lagi di reset nggak kira-kira? Iya. Untuk apa sih sebetulnya? Untuk mengalami sebuah habits yang baru. Nah jadi ini penting banget nih ya. Kalau kita bangun pagi, ini penting punya waktu yang namanya me time gitu misalnya. Ya makan mah udah pasti gitu ya. Makan minum bukan berarti harus berarti sahur nggak boleh makan minum. Bukan.
Tapi coba lebih ruangkan waktu untuk me time juga, untuk banyak self talking gitu misalnya. Karena teman-teman kemarin dapat satu artikel yang menarik. Ada yang lebih bahaya dari orang bodoh dan orang malas. Ada yang lebih bahaya dari bodoh dan malas. Apa? Orang yang tidak mau melepaskan keyakinan lamanya. Itu bahaya banget. Karena bodoh bisa terlatih, malas bisa dilatih, tapi melepaskan keyakinan. Dalam konteks kalau dia udah punya mindset, gak bisa, mindset rendah, mindset buruk, itu lebih bahaya daripada bodoh dan malas kira-kira. Sehingga kalau kita tidak bisa merubah mindset, belief system kita dalam konteks memperbaiki ini semua, ya balik lagi sih, value-nya nggak akan berubah gitu. Nah itulah kenapa di sini ada imsak nih ceritanya. Imsak itu dalam bahasa Arab itu kan artinya ditahan, bukan sirine habis selesai makan, bukan sih sebenarnya. Artinya apa? Sesaat kita bangun berkontemplasi, that's it. Pokoknya hari ini saya mau memperbaiki ini. Diimsak, ditahan untuk bisa dilakukan keseharian gitu kira-kira. Jadi jangan sampai kita berpuasa itu tidak hanya makan dan tidak hanya minum, tetapi juga kita tidak melakukan sebuah latihan dalam konteks menumbuhkan value si jiwa kita. Yang salah satunya katakanlah pelit. Misalnya, orang kalau pelit mau ngasih susah nggak? Susah banget. Ya udah, kalau kamu susah ngasih, kalau kamu dianggap rugi, tidak makan dan tidak minumnya puasamu, itu bukan berarti kamu disuruh lapar, bukan. Tetapi ketika kamu punya hak untuk makan, kamu punya hak beli, punya haknya, uangnya ada. Tapi karena kamu mau melatih supaya kamu menjadi orang takwa, dan salah satu ciri orang takwa adalah melepaskan, maka aku tidak mengambil jatah makan siangku, tapi aku kasihin ke fakir miskin gitu kan. Karena yang jadi nilai puasa bukan gak makan dan minumnya, tetapi tidak mengambil hak makan dan minum dan dikasihin ke fakir miskin. Itulah yang menjadi nilai dari puasa kita gitu. Nah, jadi maksud saya adalah jangan sampai makan ditahan, minum ditahan, ngasih juga ditahan gitu. Pelit jalan terus gitu. Siang emang nggak makan, tapi di jam takhir di sini gitu. Ya, jadi di maghrib banyak banget makannya gitu. Gitu intinya. Nah itulah kenapa juga teman-teman hanya di bulan Ramadan yang ada tarawih gitu. Ya kalau nggak ada tarawih dari maghrib sampai malam makan pun nggak beres-beres loh. Iya, karena tarawih itu artinya rehat. Supaya kita tidak terjebak dengan keinginan-keinginan raga, nafsu makan, supaya di sini juga dijaga gitu. Dalam artian makanya kan rokaatnya banyak gitu. Makanya di sini dipepet nih maghrib, isya, tarawih. Supaya kita nggak balik lagi ke default sebelum kita latihan gitu. Artinya apa? Ketika makan dan minumnya tetap diregulasi dengan baik gitu ini. Teman-teman jangan lupa ya, hari ini banyak orang mati bukan karena kekurangan makan, tapi karena kebanyakan makan gitu. Jadi overeating itu udah pasti jasadnya nggak sehat. Masuk ke sini, kita susah masuk ke sini nanti gitu. Makanya Quran tuh diulang-ulang, perhatikanlah makananmu. Karena kenapa? Itu sangat mempengaruhi tingkat dari keseluruhan kualitas diri kita gitu. Nah, cuman yang pengen saya tekankan gitu ya di pertemuan kita sekarang, yuk jangan sampai imsaknya ikut-ikutan, sahur ikut-ikutan, urusannya itu, buka ya oke gitu, taraweh ya udah gitu, nanti diulang, nanti 21, 23, 25 itikaf diikut, tapi ininya nggak bertumbuh gitu. Nah coba mulai direnungkan. Ramadan di bulan ini, aku mau membuat jiwaku bagian habits mana nih yang kira-kira mau aku rubah gitu. Karena boleh jadi udah lama sih habits itu disadari, tapi akunya belum mau berubah. Yang boleh jadi itu yang membuat jiwa kita tertekan, berat banget. Ya kalau pakai bahasa luka gitu. Jadi nggak nyaman, jadi overthinking, jadi stres, depresi, anxiety, jadi nggak tenang. Pokoknya yang ngebuat jiwa-jiwa itu nggak tenang aja. Ya contoh-contoh mungkin dengarkanlah suara-suara yang ketika di dalam udah ngomong, udah maafin aja gitu. Tapi tetap egonya tutup-tutupin misalnya.
udah lepasin aja gitu misalnya, tapi tetap si egonya nutup-nutupin gitu. Yang selama ini udah berteriak lama tapi kamunya nggak mau dengar, deny dan tidak mengiyakan, mungkin saatnya untuk didengerin gitu. Ya siapa lagi yang mau mendengarkan suara nuranimu kalau kamu yang tidak mau mendengarkan gitu. Dan nanti kita akan ngerti bahwa seseorang yang langsung mendengarkan nuraninya, itulah yang nanti yang disebut dengan yang namanya nuzulul Quran. Ketika dia mendengarkan nuraninya dan mendapat petunjuk, itulah namanya Lailatul Qadar. Makanya tiga-tiganya ini nggak lepas, semuanya ada di dalam diri kita masing-masing. Nah so, sekali lagi ya teman-teman, kita masih punya banyak waktu gitu. Bukan hanya mengerjakan ini dalam konteks yang namanya ritual, tapi bawalah jiwamu dalam berpuasa ini gitu. Bukan hanya dalam konteks tidak makan, tidak minum secara fisik, tapi juga penting di dalam jiwa kita juga di situ ada apa? Kan jiwa ada 3 ya isinya, pikiran, perasaan, emosi gitu. Untuk kita tetap regulasi gitu. Dan yang paling terpenting adalah habits apa nih after ini yang aku mau rubah supaya aku menjadi diri yang baru, supaya aku menjadi fresh gitu. Karena nanti kita akan ngerti bahwa ketika kita fresh melepaskan program lama, sebetulnya kita lagi kembali menuju kepada kefitrahan itu sendiri. Itu yang namanya hilalnya kita ya? Hilal yang tadi saya cerita, hilal itu adalah aku tahu aku mau merubah apa gitu ya. Iya. Jadi hilal jangan bukan nunggu kemarin sih, bukan sih sebenarnya. Tapi hilal itu munculnya di dalam diri kita masing-masing. Dan yang paling penting, bukan berarti 1 Syawal itu selesai semuanya gitu, bukan itu poinnya. Baru mulai. Baru mulai. Karena 1 bulan ini latihan. 11 bulannya perang beneran gitu. Itu sekolahannya, kalau Chandra Bimukanya. Retret lah gitu. Ini kita lagi retret sebulan nih gitu. Nah jangan sampai waktu latihan menang mulu, waktu perang kalah mulu gitu. Kan teman-teman sorry ya, orang yang hebat puasa itu ketika bukan orang semua puasa, aku puasa hebat, bukan. Tapi sesaat semua orang makan, minum, dan aku tetap puasa, itu baru keren. Ini bukan berarti lagi puasa nih hargai jangan pada makan, ya nggak gitulah. Konteksnya adalah justru yang terbaik adalah sesaat latihannya selesai, waktu kita mengalami sesuatu hal yang lebih realitas lagi, semua orang udah bebas makan, tapi kita tetap berpuasa, itu tujuannya gitu. Karena pada dasarnya semua ini berbicara dalam konteks yang namanya menuju kepada apa yang kita konteksnya rencanakan, hilal masing-masing. Jadi bulan Ramadannya barengan, targetnya masing-masing sendiri-sendiri gitu. Nggak ada yang sama 100% sih gitu. Itu ya teman-teman ya. Sip ya. Nah, sok dicari hilalnya, meskipun udah hari keberapa nggak apa-apa lah. Lumayan masih ada waktu banget gitu. Ya. Berarti hilal itu setiap kali ada bisa timbul di kita setiap kali aja dong? Pasti. Setiap kapanpun. Karena hilal itu kedengeran kalau pikiran nggak sibuk, perasaannya nggak sibuk, emosinya nggak sibuk dalam tanda petik, baru kan yang di dalam tuh kedengeran. Gitu kira-kira. Makanya kalau pikiran, perasaan, emosinya sibuk, si suara hilal nggak akan kedengeran. Karena hilal itu datangnya dari sini, dari dalam, dari nurani lah bahasanya. Nuraninya sepulang kamu nggak balik-balik. Kan si jiwa kita sibuk banget sih gitu. Makanya kan gini, jasad perlu ditumakninahkan, jiwa perlu dihusyuin gitu. Maka kalau tumanina dan khusyuk muncul tuh, si kesadarannya muncul. Makanya perlu diem dulu jasadnya, jiwanya nggak terlalu banyak asupan nutrisi, baru. Karena nanti pada dasarnya esensi dari semua ini disuruh diem dulu bentar kok sebenarnya. Jangan terlalu sibuk gitu. Makanya itu puasa itu adalah obat sebenarnya kan. Pasti bu. Kan bilang kalau puasa itu bisa menyembuhkan penyakit ini kan sebenarnya. Karena kalau kita sekarang meregulasi, contoh nih ya, contoh, kita ini makhluk energi, ya, tiap hari pakai energi nggak?
Oke. Kira-kira paling kerasa energi waktu dipakai waktu ngapain? Mikir. Iya. Otak kita, let's say bangun tidur itu tidurnya bagus, fresh 100%. Otak kita nggak dipakai mikir aja, udah ngabisin energi 25%. Berarti sisa berapa? Untuk semuanya. Habis itu overthinking lagi, nambah 10%. Udah 35% coba untuk otak dan overthinking. Habis energi nggak? Iya. Pencernaan itu sekitar 20% misalnya. Kebayang nggak kalau dikit-dikit ngunyah, dikit-dikit ngunyah lagi, dikit-dikit ngunyah lagi. Pencernaan muter terus nggak? Jadi let's say hampir 60% semua energi kita habis sama otak dan pencernaan gitu. 40% dibagi-bagi, jantung, paru-paru, usus, triliunan sel. Berarti kan tidak terdistribusi dengan oke gitu kira-kira. Makanya ini lagi trending tuh di Twitter, di Facebook, di mana-mana, di TikTok, di Instagram. Research yang dilakukan oleh Yoshinora, orang Jepang tuh ya. Ketika tubuh kita nggak dikasih asupan 16 jam lebih, teman-teman, atau 18 jam lebih, itu kita keluar sel loh. Itu yang namanya autopagi. Makan selnya sendiri. Nah, si sel tuh makan selnya sendiri, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, bahkan cancer itu bisa flushing gitu. Nah ini nanti yang akan membuktikan bahwa you are what you eat, we are what we eat gitu. Kalau orang tidak menjaga makanannya, berarti dia tidak menjaga kesehatan jasadnya, baik nanti masuk ke dalam konteks yang namanya jiwa. Nah makanya ini diatur gitu kira-kira. Jadi kalau tadi bicara dalam konteks kesehatan, fix banget. Mau dalam wilayah kesehatan jasmani maupun dalam rohani konteksnya, semuanya dapat sih di puasa ini. Gitu. Makanya ini ya esensial. Itu sip ya. Jadi semoga puasanya tuh nggak gimana ya, aduh puasa gitu. Kayak kesuruh gitu. Kayak yang itu wajib gitu. Tapi kalau nanti kita dapat hilalnya, tiap kita mau imsak tuh, ya sih. Ada sesuatu yang mau di-achieve gitu. Oke. Ini versi saya yang lama. Targetnya ini versi saya yang baru gitu. 30 hari itu better version. 1% aja setiap satu hari. 1% kebanyakan juga sih. 0,5% lah gitu. At least ada perubahan 15% habits coba. Yang kita niatkan dalam 30 hari mau berubah gitu. Teman-teman sorry ya. Habits nggak akan berubah kalau kita tidak meniatkan untuk berubah, itu nggak bisa. Sama halnya ketika aku tuh nggak bisa maafin, bukan kamu nggak mau maafin. Kenapa kamu tidak terlatih untuk memaafkan? Kenapa? Ya nggak pernah latihan memaafkan kok. Gitu ya. Jadi saya rasa, yuk kita pakai nih si 30 hari ini sebagai kawah candra di muka, betul. Lahan atau wahana lah ya kita sebut, sebagai training month supaya kita terlatih di waktu 1 Syawal. Sip ya? Jadi semoga nggak terlalu sibuk dengan gitu-gitu deh. Ya meskipun kesibukan sosial itu oke-oke aja, tapi kita punya personal achievement bahwa yes, target saya di 30 hari ke depan gitu. Karena kalau kita udah punya target dan kita ya balik lagi ya, kita punya semangat melakukannya, itu akan menjadi personal spirit gitu kira. Oke? Sip ya? Dapat? Nah tolong di si personal target tadi, si hilal tadi dicari gitu. Atau dirasain gitu ya. Karena sekali lagi bukan 30 harinya, bukan 30 hari ini hanya bulan latihannya, tapi kita aplikasinya selama. Kalau ada kode esensinya? Gimana Bu? Ada kode esensinya apa? Oke, ininya udah ngerti dulu ya? Udah paham ya? Nah, kita masuk ke Lailatul. Nah, ini. Contoh nih ya. Jadi saya perlu satu sesi sendiri untuk detailnya, tapi mudah-mudahan ini dapat.
Ini anggap jiwa nih. Ini jasad. Jiwa kita ini banyak kotoran program nggak kira-kira? Benci, iri, dengki, marah. Banyak ya? Ya udah ngaku aja, apa-apa ya. Sip. Berarti kalau jiwanya penuh, jiwanya istilahnya banyak sampah gitu kira-kira. Cenderung tenang, cenderung nggak tenang. Nah, udah pasti. Makanya ingat nggak waktu kita bahas level paling rendah namanya amarah, lawama, mulhama. At least di sini ada mutmainah. Nanti dirasain aja teman-teman tuh dalam keseharian lebih sering tenang atau enggak gitu kira-kira. Ya mungkin tenangnya 1 menit, gelisahnya 5 jam gitu nggak apa-apa juga sih. Ya itu ya udah nanti tolong dicek aja masing-masing. Pertanyaan, kita akan mendapatkan enlightenment, kesadaran atau pencerahan ketika jiwa tenang atau jiwanya tidak tenang? Nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Memutuskan sesuatu dalam keadaan tenang dan tidak tenang beda nggak? Beda loh. Dan nanti direnungin lagi, kita memutuskan banyak waktu tenang atau enggak gitu. Sesaat memutuskan waktu tidak tenang namanya reaktif. Sesaat tenang namanya responsif. Maka banyak keputusan, 98% keputusan datang dari sini. Dan ini biasanya diambil dari apa? Habits juga, kebiasaan, subconscious mind. Oke ya. Nah, sekarang saat tahu nih, oh ternyata ada kotoran-kotoran jiwa nih yang aku harus bersihin. Si Hilal kan nih. Oke? Nah, kalau pelan-pelan ini dibersihin, yang kapasitasnya katakanlah 100%, anggap aja ini lebaynya ya, 100% kotor gitu. Kalau habis latihan beberapa puluh hari, kira-kira ada yang kehapusnya dikit-dikit aja. Nah, ya, karena apa? Kita melepaskan gitu. At least yang kotornya jadi tinggal 90%. Berarti yang bersihnya makin banyak nggak? Iya dong. Ketika 10% wadahnya jadi bersih, 10% itu dapat yang namanya petunjuk gitu kira-kira. Wadah jiwanya siap gitu. Makanya lail itu malam, qadar itu kadar. Kalau kadar jiwamu bersih, maka akan datang enlightenment, akan datang petunjuk, akan datang kesadaran. Karena kenapa? Jiwamu semakin bersih gitu kira-kira. Oke, sampai sini? Nggak usah jauh-jauh lah. Contoh. Sebelum pertemuan ini sampai detik ini, teman-teman dapat sesuatu yang baru nggak? Ada pemikiran, ada kesadaran, ada nggak kira-kira? Meskipun berapa persen, tapi setidaknya ada nggak kira-kira? Dari tadi nggak tahu apa-apa, sekarang jadi minimal ada O-nya dikit aja. Berarti kira-kira ada yang kebuka untuk diisi nggak kira-kira? Maka yang disebut Lailatul Qadar itu malam itu bukan jam 7 malam, bukan sih sebetulnya. Tetapi kegelapan yang tertutup yang mendapatkan cahaya apapun bentuknya gitu. Jadi secara hakikat, kalau hari ini detik ini teman-teman dapat sesuatu pencerahan, dapat pemikiran, dapat kesadaran, lagi Lailatul Qadar nggak kira-kira? Iya. Maka Lailatul Qadar ini tidak ditentukan kapan dan dalam tanda petik ya. Karena kenapa? Saat jiwamu siap, maka dia akan diisi oleh petunjuk dan pencerahan gitu kira-kira. Makanya kalau kita siap mengosongkan terus, akan datang terus gitu kira-kira. Sampai sini oke? Dapat? Berarti kita bisa dapat ini kapan aja nggak? Nah, sekarang terkenalnya malam Lailatul Qadar ada pada malam ganjil, betul nggak? Nah, contoh. Kita bagi 3 aja fase puasa. Fase 1 10, 20, 30 anggap begitu. Oke. Tadi hai orang-orang yang berjiwa yang terpanggil. Tuh, dipanggil oleh apa? Hilang.
Oke, aku mau rubah. Satu. Kira-kira kalau orang melakukan perubahan di sini, at least diulang-ulang, ada kebiasaan, mau ada jentik-jentik kebiasaan baru nggak kira-kira? Iya dong. Kira-kira kalau orang yang 100% pelit, 20 hari latihan sedekah, kira-kira jadi ada rada-rada ringan sedikit nggak? Nah, gitu. Oke, sampai sini. Orang yang susah maafin, latihan maafin, akan ada lebih mudah gitu kira-kira. Nah, kalau mau pakai analogi sederhana, ini kita ngambil yang paling gampang tuh pelit lah gitu. Hari pertama tingkat pelitnya 100% gitu. Latihan. Kalau latihan melepas, berkurang nggak? Berkurang nggak? Pasti dong, kan keluar dulu pasti. Seenggaknya yang asalnya hari pertama, ingat ya hari pertama sampai ke-7 gitu tuh memang paling susah sih. Karena kebiasaan lama kita tuh selalu berteriak, udah nggak usah lah, gitu kira-kira. Maaf ya teman-teman ya. Di jiwa kita ada yang namanya pikiran, di mana pikiran itu provokatif. Contoh, teman-teman. Udah tahu banget nih ya, kayaknya perlu olahraga deh kita misalnya. Udah tahu nih semuanya, semua udah tahu aja udah. Set, abis itu niat. Set, Senin hidup baru nih, ini Kamis misalnya. Kayak Senin deh. Udah tuh ya, si Senin disiapin semuanya, daftar, nge-gym lah, apa ini semua udah. Dari Kamis ke Jumat ke Sabtu ke Minggu, Minggu malam nih ya, itu udah siap banget. Besok aku mau berubah. Nah, niatnya udah bagus. Senin pagi bangun, datang tuh si pikiran. Minggu depan juga masih ada Senin kata dia. Bisa dipending nggak? Bisa. Minggu depan juga ada Senin lagi gitu. Terus habis itu pun dikerjain, itu si semua alam bawah sadar kita alam udah nggak akan berhasil, ngapain sih gitu. Udah nggak bisa, udahlah ngapain sih gini-gini lah udah. Makanya biasanya fail itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, suara-suara yang menghantui itu akan memberatkan kita untuk berubah. Makanya hati-hati sama makhluk yang namanya habits gitu. Karena dia nggak mau berubah. Karena kita pengennya ada di status quo terus gitu. Lucu, pengen hasilnya jadi buah durian, tapi tiap nanam cabai mulu gitu. Gitu ya. Nah, berarti perlu dilampaui kan nih? Iya dong. Makanya awal-awal tuh susah banget. Udah. Nah, at least 20 harian lah gitu kira-kira. Itu akan terbentuk jentik-jentik habits baru gitu kira-kira. Kalau menurut neuroscience itu 66 hari sih terbaik. Itu ada nancep gitu ya? Nancep, udah biasa gitu. Nah kalau misalnya 5 hari, ya udah hari ke-6 balik lagi kayak kemarin gitu. Itu lagi. Makanya yang lucu begitu masuk ke gym, apa baru sehari udah nimbang, udah belum nggak turun, ya baru sekali gitu. Terus dibilang nggak sukses, langsung si pikiran tuh kan, udahlah ngapain sih gitu. Gitu. Nah, pasti dia akan memprovoking, pasti gitu. Nah makanya nanti kita ngerti musuh terbesar dalam hidup adalah diri sendiri gitu. Tuh yang teriak-teriak itu gitu, yang teriak-teriak kamu nggak bisa lah, yang teriak-teriak kamu nggak akan mungkin lah, yang teriak-teriak udah aja. Dan itu kalau kita yang tidak melawan, nggak akan ada yang bisa melawan. Ya, nah singkat cerita, si orang pelit tadi latihan 20 hari nggak pelit. Teman-teman kalau punya temannya pelit, tahu nggak dia pelit? Oh, biasanya diomongin sama komunitas pelit gitu biasanya. Ketahuan lah orang pelit itu terkenal biasanya ya. Oke. Di hari ke-21, anggap aja begitu gampangannya lah. Begitu dia ketemu temennya, respon dari orang-orang terdekatnya, aneh gitu. Kebayang nggak orang yang ketahuan pelit, yang taunya pelit banget jadi dermawan, aneh nggak? Buset, aneh banget nih orangnya. Kok selama ini pelit sekarang jadi dermawan gitu? Tumben. Ganjil nggak? Ganjil. Berarti ketika orang pelitnya setengah mati, jadi setengah hidup gitu ya kira-kira.
Dalam artian jadi nggak pelit, dia mengalami shifting yang ganjil gitu. Ganjil itu bukan angka ya? Bukan. Kalau kita Ramadannya beda harinya, malam ganjilnya beda nggak? Pusing dong. Makanya orang ngitungin hari-hari gitu. Iya sih gitu. Tapi bukan itu gitu ya. Ya kalau sekarang malam ganjil cuma 21, 23, 25, tanggal 22 Jibril nganggur dong. 22 nganggur gitu. Enggak gitu. Sip ya. Sehingga ketika habits baru mulai hadir, ada sesuatu nih. Ya ampun, dulu kenapa maafin orang susah banget, sekarang nggak terlalu susah ya? Pernah nggak ngalamin gitu? Dulu ngapain tuh susah banget, sekarang kok oke ya gitu. Karena kenapa? Terbangun bibit-bibit new habits yang siap diasah untuk terus tumbuh gitu kira-kira. Nah jadi simple. Once kita berbicara Lailatul Qadar ini nggak usah jadi kayak judi gitu, nggak 21, nggak 23, nggak 25, jadi ribut gitu gara-gara tanggalnya. Padahal ini dilakukan dalam konteks yang namanya personal gitu. Nah jadi kalau teman-teman juga punya hilal, konsisten dengan niat hilalnya, mampu merubah kebiasaan lama at least dengan step by step berapa persen pun yang grafiknya naik, setiap saat kita mengalami yang namanya Lailatul Qadar. Sip ya? Jadi Lailatul Qadar bukan nunggu seremonialnya nanti sih, enggak. Tapi kapanpun kita mengalami perubahan, mau itu dari pengetahuan, dari kesadaran, apapun konteksnya, ketika jiwamu lebih lapang, jiwamu lebih punya wadah untuk menerima sebuah konteksnya adalah kesadaran, maka di situ akan terjadi kapanpun dan dimanapun disebut Lailatul Qadar. Makanya dia bilang hari besok harus lebih baik dari kemarin. Betul. Karena ketika besok lebih baik dari kemarin, berarti kan kebiasaannya berubah gitu loh. Sip ya? Oke ya? Jadi mudah-mudahan di 30 hari ini lebih kontemplasi, lebih ada me time. Coba didengerin gitu dirinya gitu. Karena siapa tahu yang di dalam ini udah teriak lama gitu. Apapun teriakannya yang lama itu biasanya jadi luka. Nah kita penting untuk menyadari luka-luka itu. Karena kalau kita yang tidak take care terhadap semua luka-luka di dalam ini, akan ada yang bisa nolong. Kalau Bu, teriakan-teriakan itu lama-lama bisa jadi penyakit ya? Pasti. Karena fisiknya itu tidak akan kenal. Pasti. Si teriakan-teriakan kita bohong sama perasaan tuh capek loh, melelahkan gitu. Dan ketika ditutupin lagi, lama-lama meledak gitu. Nah meledak itu outputnya bisa apa? Perilaku, sikap, keputusan, macam-macam. Gitu. Nah jangan sampai nunggu meledak jadi merugikan. Mending pelan-pelan sekarang dilepasin. Gitu ya, karena ini tadi semuanya kaitannya sama apa? Jiwa kita. Bu, Ya. itu berarti kalau ngomongin perasaan itu berarti kita menghina yang ada di dalam tubuh kita, itu perasaan kita. Betul. Kita. Iya. Jadi selama itu kalau masih ada, kita tidak membersihkan diri kita. Kita tidak menyadari apa yang harus diberesin. Ya, kalau kita menyadari itu, akhirnya kita makin kosong, hilal itu akan terus selalu timbul. Selalu. Cuman kitanya mau dengerin atau enggak. Contoh. Yang ibu tadi cerita, itu penyakit orang baik. Namanya people pleaser misalnya. Ngeyahin aja semuanya, meskipun nggak suka oke deh. Terus sehingga dia nggak punya batasan untuk bilang tidak gitu. Saatnya bisa bilang tidak, kita jadi terjebak untuk iya terus ya. Padahal kitanya nggak nyaman ngerjain ini. Artinya apa? Kita diperbudak oleh mindset baiknya kita gitu. Jadi kita harus bisa mengatakan bahwa orang ini nggak baik gitu ya. Makanya kita punya self boundaries. Karena tidak semua apa yang kita iyakan kan kita nyaman. Itu inti. Dan orang yang tidak berdamai sama kenyamanan dirinya pasti stuck di situ. Makanya people pleaser itu pasti menderita gitu. Orang baik itu lebih menderita dari orang jahat. Iya. Kalau dia nggak ada pikiran yang Iya. selesai. Karena orang baik biasanya pengen terlihat baik mulu gitu. Capek loh. Image-nya dipegang terus, harus gini, itu, ini gitu. Makanya di atas baik namanya sadar gitu. Ya lebih baik tidak dengan baik dong Pak daripada kita.
Ya makanya konteksnya jadilah orang sadar gitu loh. Kalau sadar apa yang aku putuskan itu adalah keputusanku, Bukan kata orang. bukan kata orang lain, Bukan penilaian orang. bukan penilaian orang. Bukan jadi budaknya orang lain. Kan sekarang yang banyak keputusan kita faktor eksternal. Marah gara-gara dia nyebelin, beli gara-gara dia beli. Yang beneran 100% aku butuh dan aku keputusan sendiri itu kecil gitu. Akhirnya apa? Ya itu tadi, remote control happiness yang disimpan di orang lain. Aku happy kalau kamu, aku happy kalau mereka gitu. Akhirnya kita nggak punya bahasanya self awareness. Nah ini kan PR hilal kita sih sebetulnya. Gitu. Sip ya teman-teman ya. Sok ditemukan hilalnya. Ditemukan yang selama ini banyak didinai gitu. Itu jujur gitu ya, at least jujur sama dirinya, at least ketika jujur tahu oh oke. Sesaat jujur, sesaat mengiyakan aja tuh rilis loh, lega gitu. Karena ya sorry ya, kita tuh nggak bisa ngelihat siapapun dari luarnya gitu. Oh jangan salah ya, ketika ngelihat orang luarnya tenang, kalem, di dalamnya tuh berantakan banget, hektik, anxiety itu bisa terjadi. Ya makanya jangan lupa konteksnya adalah si jiwa ini tadi. Nah balik untuk penutupnya adalah hai orang yang beriman, kaitannya adalah hai jiwa yang terpanggil. Ya semoga ini bukan pura-pura terpanggil gitu. Karena begitu saya tahu bahwa saya pelit dan saya jadi nggak pelit, bukan sok-sokan jadi dermawan, bukan. Bukan gara-gara siapapun saya jadi pengen nolong, bukan. Karena apa? Saya komit sama niat karena hilal saya ternyata saya orang pelit gitu. Saya mau melatih bahwa saya jadi nggak pelit gitu-gitu. Nah maka pasti ngerjainnya 100% gitu. Oke ya? Sip ya? Semoga sekali lagi 2025 Ramadannya different ya, bukan template gitu, bukan sama kayak kemarin gitu ya, cuman ngabisin ritual dan rutinitas gitu. Maksud saya hanya melakukan ya kebiasaan-kebiasaan yang default gitu, tapi yuk kita cek untuk lebih mendalam lagi tentang konteks yang wabil khusus. Temukan hilal, temukan apa yang berat, temukan apa yang terluka, temukan apa yang pedih, perih, sakit, nggak enak gitu. Ajak ngobrol gitu. Karena itu sebetulnya tanda-tanda yang udah lama mungkin kita tidak hiraukan. Oke, teman-teman? Sip ya, dapat ya? Oke ya? Seperti biasa kita bagi dapat apa hari ini? Ada yang boleh berbagi ya? Apa gitu yang bisa di elaborate? Saya ya, boleh? Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Saya manggilnya apa ya? Tadi Abu saya aja dengar. boleh. Oh, Kang Pak. Abu. Pak apa? Kang boleh. Oh, Kang Abu. Iya. Luar biasa. Saya baru datang sekali. Ini saya lihat benar-benar materi yang kalau boleh dibilang satu semester ini. Satu semester ini. Ini saya merasakan banget dan ini saya apa ya? Harus mengucapkan rasa syukur. Karena apa? Ini materi yang sangat-sangat luar biasa. Karena ini kebiasaan masyarakat Indonesia yang berpikir negatif thinking. Ya. Pak Abu, Kang Abu di sini selalu mengingatkan untuk menjadi positive thinking. Nah, ini yang sulit. Ya. Habit ini yang sulit untuk diperbaiki di masyarakat gitu. Dan saya melihat banget dengan caranya Kang Abu ini dapat banget, dapat. Kalau nggak ada dapat, berarti emang sudah ketutup. Kita udah bener-bener diiniin sama Allah. Ya. Tapi kalau ini dapat, berarti ini sukses, luar biasa. Ini akan merubah masyarakat kita. Ini luar biasa menurut saya. Jadi antara iman, Islam dan ihsan itulah akan ketemu hilal. Tuh, setuju. Karena dapat Lailatul Qadar. Makasih. Saya baru dapat 2 materi. Saya baca nih, saya dengar Kang Abu materinya, terus saya diskusi sama Ferry. Kok lebih banyak kejiwaan ya? Terus apa latar belakang pendidikannya? Terus dibilang, oh ini. Loh kok jauh latar belakang pendidikannya? Gimana masuk ustadznya? Ya nanti denger aja. Oke, saya datang. Nah, rupanya kebetulan saya 32 tahun saya nanganin SDM.
Saya tahu banget, saya interaksi dengan orang, hari itu juga saya bisa tahu Ya. jiwa dalamnya. Seperti apa ya, Bu, ya? Iya. Jadi karena saya 32 tahun ngadepin SDM dan saya tahu banget, dan ini luar biasa materi ini, dan yang ini dilakukan ini luar biasa. Hampir dibilang ini luar biasa. Saya salut dengan Ferry, saya salut dengan Kang Ambu, dan saya salut dengan tim ini. Jadi saya juga punya tim pengajian, dan saya juga kalau boleh ini usia 66 dan saya rata-rata 65-66. Tapi maaf, EBIT-nya masih negatifnya masih banyak dibandingin positifnya. Karena apa? Ini yang harus diisi terus. Betul, Pak. Jadi ini yang harus diisi terus, saya lihat. Jadi inilah, kalau kita mendengarkannya dengan tidur, kita mendengarkannya tidak konsen, maka kita tidak dapat. Yakin saya. Tapi kalau kita dapat, artinya kita akan mendapatkan yang tadi, qadar. Saya setuju, qadar itu bukan di bulan Ramadan, qadar itu sepanjang masa. Setuju saya. Setuju. Jadi ini luar biasa materi saya. Next kalau boleh saya undang. Saya di Lebak Bulus dan saya ada grup pengajian juga setiap Selasa dan Rabu. Mudah-mudahan Kang ini bisa ngisi nih. Saya luar biasa, saya kaget juga. Ini sih masuk kejiwaan, bukan ustadz ini, sorry ya. Sorry, baru dimasukin ayat-ayat itulah, ketemu lah. Ya. Oke. Makasih, Pak. Iya, iya, iya. Makasih, keren, Pak. Makasih, Pak, feedbacknya. Terima kasih banyak. Teman-teman, mungkin satu lagi sebelum kita tutup. Ini yang tengah yang umpel-umpelan ini. Geng angkot 57. Susah loh dapet orang kayak Kang ini. Ini 1 semester ini ngejelasin ini. Wah, memang panjang. Luar biasa, luar biasa. 14 tahun. Iya bener ada. Silakan satu lagi aja supaya ada balance feedback. Saya Kang Abu. Oh iya, Ibu. Assalamualaikum, nama saya Damia Kang. Umur saya nanti bulan November 65, jadi beda dikit dengan Bapak ya. Iya, iya. Kayaknya saya salah circle sih ya. Tadi saya datang terlambat 1 jam. Ya. Sebetulnya tadi jam 1 sudah di sini, tapi karena bukan karena masih sungkan mau ketemu Dokter Ferry. Padahal saya melahirkan sama Dokter Boyke. Jadi tadi saya ke masjid kan karena memang belum sholat. Terus biasanya saya kalau sholat tuh hanya lohor aja, nggak pakai kopiah, nggak pakai baju. Tapi ketika di bulan puasa ini saya kepengen menambahkannya. Ya, nambah timing lagi gitu ya. Tapi kan terlambat akhirnya saya kemarin. Oh iya. Terus tadi kamu bilang, apa yang kamu ingin perbaiki nih di Ramadan ini? Itu kan, pertama saya nggak boleh lelet, tepat waktu. Terus ngaji pengen diperbaiki, ini sudah hari ke-6, saya masih juz 2. Nah, jadi terima kasih banyak. Betul. Dan setua ini aja masih perlu dinasihatkan. Oke. Terima Makasih. Atur nuhun, terima kasih. Oke ya, teman-teman, sekali lagi selamat mencari hilal dan kita komitmen sama apa yang kita sudah tetapkan. Ingat, sesaat berniat selalu ada diri lama kita yang akan menarik, tetap ada di situ gitu. Ya, jadi ingat, musuh kita bukan siapa-siapa, Iya. tapi habits kita, diri kita. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Kita hening sejenak untuk menutup pertemuan ini. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Allahumma rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.